warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ramla selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga di saat ini. Sebelumnya perkenalkan saya Gabriela Francisca Batlayeri sebagai moderator dari kelompok 1. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu makalah dengan konsep pengambilan keputusan. A. Definisi pengambilan keputusan. Kehidupan manajer dipenuhi dengan serangkaian pembuatan keputusan. Kegiatan ini memainkan peranan penting karena kualitas keputusan-keputusan manajer akan menentukan efektivitas rencana yang disusun secara umum. Pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh banyak ahli, diantaranya adalah menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif pelaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Selanjutnya atau kedua, menurut S.P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakiki alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang ketiga, menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima di semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarli Martina akan melanjutkan presentasi bagian B dan C. Bagian B yaitu gaya pengambilan keputusan. Secara teoritas, ada 4 gaya pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Keempat gaya tersebut adalah 1. Gaya direktif, yaitu cenderung bersifat efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Berfokus pada fakta dan penyelesaian masalah secara lebih cepat. Cenderung berfokus jangka pendek, gemar menggunakan kekuatan, ingin mengontrol secara umum, menggambarkan kekuasaan yang otokratik. 2. Gaya analitik, yaitu hasil keputusan didasarkan atas inputan hasil analisis. Lebih banyak mempertimbangkan beragam informasi dan alternatif dibandingkan gaya direktif tersebut. Pengambilan keputusan diambil dalam jangka waktu agak lama, menggambarkan kepemimpinan yang otokratik. 3. Gaya konseptual, memecahkan masalah, yaitu memecahkan masalah dengan pandangan yang luas, suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa depan, melibatkan banyak orang untuk memperoleh beragam informasi dan menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan. Berani mengambil resiko dan seringkali menemukan solusi yang kreatif, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. 4. Gaya perilaku, yaitu cenderung bekerja dengan orang lain dan terbuka dalam pertukaran pendapat, cenderung menerima saran sportif dan bersahabat, suka informasi yang verbal dan menghindari konflik serta peduli pada kebahagiaan orang lain. Terkadang keputusannya tidak tegas dan sulit mengatakan tidak jika keputusan tersebut akan berdampak merugikan orang lain. Baik, selanjutnya yaitu bagian C, tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah tersebut secara jelas atau mudah untuk dimengerti. Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah
secara lebih spesifik. 4. Memastikan kembali bahwa alat ujian dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Baik, sekian materi dari saya. Saya Shirley Martina, mohon undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama Saratim, kelas SI 102, NIM 202121053030. Selanjutnya saya akan membacakan bagian D, proses pengambilan keputusan. Menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter, proses pengambilan keputusan merupakan seringkali tahap terdiri dari 8 langkah yang meliputi mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif-alternatif, menganalisis alternatif, melaksanakan alternatif tersebut, dan mengevaluasi aktivitas keputusan. Bagian E, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Internal organisasi seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Biasanya faktor ini berada dalam satu organisasi itu sendiri untuk terciptanya satu keputusan dalam organisasi. 2. Eksternal organisasi seperti keadaan sosial politik, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dengan dalam organisasi. 3. Ketersediaan informasi yang diperlukan. Seberapa banyaknya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. 4. Kepribadian dan kecepatan pengambilan keputusan. Dalam faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam mengambil keputusan dengan tidak bersifat merugikan. 5. Pengalaman seseorang membuat keputusan adalah hal yang sangat penting. Karena banyaknya pengalaman orang tersebut, maka ia akan berani dalam menentukan keputusan. Hal ini juga berkaitan terhadap keahlian yang dimiliki oleh pemimpin atau anggota. Karena pengalaman yang pernah dialaminya, pengalaman juga dapat dijadikan suatu pelajaran dalam mengambil keputusan yang tepat bagi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hamalpiang, ingin mempresentasikan bagian F dan G, yaitu bagian F, perubahan dalam keputusan. Nampak perubahan keputusan dikelompokkan menjadi dua bagian. Kelompok perubahan yaitu incremental change. Incremental change merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan beberapa presentasi perubahan yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu atau histori. Turbulence change merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan, contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, dan sebagainya. Walaupun data-data tersebut ada dalam kejadian seperti itu, belum tentu memiliki kesamaan kondisi dan situasi seperti dulu. Contohnya seperti jatuh dan bergantinya presiden di Irak sebelum Saddam Hussein maupun pada Saddam Hussein ditangkap atau diturunkan posisinya dari presiden Irak secara paksa oleh tentara Amerika Serikat. Bagian G, kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Kualitas merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan yang telah diaplikasikan secara maksimal dan terlebih dari hasilnya secara maksimal juga jika keputusan tersebut adalah dipakai untuk bidang ilmu ekonomi, teknik kedokteran, dan sosiologi, maka itu harus berlandasan pada asas dan aturan-aturan pada bidang ilmu yang bersangkutan, dengan maksud nantinya selalu saja keputusan tersebut berpatokan dan tetap berada pada
koridor ilmu yang bersangkutan. Ini ditunjukkan dengan maksud guna menghindari terjadinya tumpang tindih atau kekacauan dalam aplikasi keputusan itu nantinya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Robertus Lepo Matalangi ingin melanjutkan presentasi kelompok 1 manajemen bagian H dan I. Bagian H, pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Secara umum, informasi yang masuk kadangkala terjadi berbagai kondisi seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi komplit. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Teknik yang bisa dipergunakan yaitu menggunakan program linear dan analisis jaringan kerja atau secara critical path method atau CPN dan project evaluation and review technique atau VAR. Pada kondisi tidak pasti, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih komplit dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Untuk menghindari timbulnya masalah, sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin dan menggunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang saling sesuai dengan setiap kondisi. Masalah yang mungkin timbul seperti metode Laplace atau proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya, atau proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode mixmat dan mixmin. Bagian I, resiko keputusan. Pengambilan keputusan mixmin. Bagian I, resiko keputusan. Pengambilan keputusan yang berisiko adalah dihasilkan suatu keputusan yang mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil berdasarkan beberapa alternatif keputusan yang diambil, dan area terdapat beberapa alternatif, maka otomatis terdapat pula beberapa peluang yang sama besarnya untuk mengatasi beberapa risiko dalam suatu organisasi, baik yang bersifat profit maupun yang bersifat non-profit. Adalah penerapan dengan manajemen risiko. Dalam manajemen risiko ini dibahas berbagai mana mengelola risiko agar bisa memberikan keuntungan. Bukan sebaiknya bahwa jika risiko itu bisa dikelola secara sistematik, maka ia akan memberikan keuntungan yang sistematis. Juga begitu sebaliknya. Itulah dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, saya Ayuna Sagita akan melanjutkan presentasi bagian J, yaitu karakteristik pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada faktor yang mempengaruhi, yaitu karakteristik sang pengambil keputusan.
Karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu takut pada risiko. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangatlah berhati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Bahkan, ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Secara umum, pebisnis yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang biasanya disebut dengan safety player. Bagian B yaitu hati-hati pada risiko. Karakteristik seperti ini yang ada di dalamnya sangat decision maker sangatlah berhati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Namun bagi mereka yang menganut karakteristik seperti ini dengan kecenderungan kehati-hatian yang begitu tinggi, maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil, ia tidak akan mengubahnya begitu saja. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrim sebagai tipe pergu. Bagian C yaitu suka pada risiko. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karakteristik baginya karakteristik semakin tinggi, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan diperolehnya. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan mempengaruhi besar terhadap setiap keputusan yang ia ambil. Mereka terbiasa dengan spekulasi ini, dan itu pula yang membuat mereka atau karakteristik ini selalu saja ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi seorang pekerja. Baik, saya akan memberikan kesimpulan bagi materi kami. Kesimpulan dari materi kami adalah dalam pengambilan keputusan, seorang manajer harus bisa berpikir kritis dan dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah diambil atau risikonya. Pengambilan keputusan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara agar dapat diterima oleh semua pihak, dapat menganalisis setiap permasalahan yang ada, juga termasuk dalam modal yang ada sebelum mengambil keputusan. Dalam setiap analisis dilakukan secara menyeluruh agar bisa mengambil keputusan. Pengambilan keputusan juga memiliki tahapan-tahapannya. Lalu proses dalam setiap pengambilan keputusan, kualitas keputusan, pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi, risiko keputusan, karakteristik pengambil keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan dan perusahaan dalam keputusannya. Saran saya pada materi ini adalah dengan adanya konsep dasar manajemen diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya para pelajar, untuk mengetahui maksud dari ruang kelas, serta diharapkan kepada para pelajar atau mahasiswa untuk mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh dosen serta apa yang mereka pelajari pada kegiatan belajar mengajar ini. Sekian dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.